Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Al-Hadi-R. Perjalanan ini adalah sambungan perjalanan sebelumnya dari Jakarta, tepatnya dari kota Bekasi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan perjalanan dari Jambi menuju Payakumbuh. Tempat istirahat pertama yaitunya di Sebrida. Kita nginap semalam, habis itu lanjut perjalanan melewati Pekanbaru hingga Payakumbuh. Kalau udah jalan lintas nggak bos. Maskeran ada sini. Pagi ini menunjukkan pukul 9. Kita agak kesiangan sedikit berangkatnya karena tadi habis beres-beres dan ada keperluan berbagai hal. Berhubung kita juga belum sarapan. Nah, nanti sambil jalan kita akan mencoba mencari sarapan yang cocok di selera nantinya. Sekarang kita udah siap sarapan pagi, sarapan soto. Sekarang saatnya OTW ke Sebrida, Indragiri Hulu. Oke. Setelah 300 meter. Kita nanti sampai kampungnya jam berapa? Sampai Sebrida jam 3, ke kampungnya besok. Oh. Itu kita Belok kanan ke Jalan Depati Purbo, Jalan Jambi, Muara Bulian. Hah?
Setelah 1 jam meninggalkan kota Jambi, sekarang sampailah kami di kota Sangeti. Jalur ini perdana kami lalui di tahun 2020 lalu, yang mana di saat itu tol baru diresmikan. Jadi waktu itu kami masuk dari tol Bakauheni sampai ke Palembang. Penasaran ingin menjajal tol sampai habis, jadi kami melewati full lintas Sumatera di tahun 2020 lalu. Nah, jadi waktu itu kami jam 6 pagi sudah masuk kota Jambi dan jam 7 sudah sampai di Sangeti. Pas di Sangeti, kami nanya alamat ke warga setempat ketika mengisi bensin di SPBU. Ternyata kita sudah kelewatan. Jadi yang harusnya untuk ke Sumatera Barat, kita tadi ambil kiri di daerah Tempino. Untuk mengambil jalur itu, dari sini kita harus putar balik dan butuh waktu 1 jam. Dan dari jalur Tempino sampai ke Sumatera Barat itu kita butuh waktu lebih kurang 13 jam lagi. Tiba-tiba teringat ada saudara di Indragiri Hulu. Setelah dilihat peta, ternyata dari sini ke Indragiri Hulu cuma 4 jam. Dengan kondisi waktu itu saya belum tidur 2 hari karena nyetir sendirian, gak ada yang gantiin. Agak ngantuk juga. Jadi karena ngantuk udah capek juga, jadi kami putuskan untuk terus lurus ke Indragiri Hulu, menginap di sana semalam dan besoknya lagi baru lanjut ke Padang. Belum jauh kami meninggalkan kota Sangeti, tiba-tiba perjalanan kami sedikit terhenti. Berhubung ada 2 buah truk tangki yang membawa minyak yang sedang mengalami kecelakaan. Ini sepertinya tabrakan dia nih sama mobil temannya. Tabrakan sama siapa? Oh iya tuh, kacanya pecah tuh. Pada berserak semua. Kalau dilihat dari posisinya itu mereka konvoy, jadi mobil yang di depan tidak kuat nanjak sehingga mundur ke belakang. Jadi teman yang di belakang kena mobil yang mundur tadi, mengakibatkan kaca lampu dan bempernya mengalami kerusakan. Sedangkan mobil yang di depan tadi mengalami sedikit kerusakan dan penyok pada bagian tangki minyak. Karena di perjalanan ada saja hal yang tidak terduga bisa terjadi di perjalanan. Yang penting kita tetap hati-hati dan jangan lupa berdoa agar selamat di sepanjang perjalanan. Jalan ini memang lebih sepi dibandingkan jalan yang telah kami lalui dari Palembang hingga Jambi. Cuman, karena jalan ini sepi, kondisi jalannya banyak tanjakan dan turunan, dan juga banyak tikungannya. Oleh karena itu, kita tetap waspada, jangan mentang-mentang karena jalan sepi kita terlalu bernafsu hingga menggas pol kendaraan. Jadi tetap hati-hati, waspada, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik sebuah tikungan. Jadi tetap waspada, utamakan keselamatan dibanding kecepatan. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
yang lain. Downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. Buat teman-teman yang baru pertama melewati jalur ini, harap waspada terutama di tikungan. Kadang kita nggak tahu di balik tikungan ada kendaraan yang lagi mogok atau mengalami kerusakan. Jadi kalau kita tidak hati-hati atau terlalu kencang, takutnya kita tidak bisa mengendalikan kendaraan dan menabrak kendaraan yang lagi rusak, yang lagi parkir di jalan. Dan juga kita perlu hati-hati ya di tanjakan. Dulu saya pernah kejadian pas mau nanjak, jadi posisinya pas di belakang truk. Untung jaraknya nggak terlalu dekat, jadi tiba-tiba truk itu mundur. Dan alhamdulillah waktu itu mobil masih bisa dikendalikan dan saya langsung ambil setir ke kanan. Alhamdulillah selamat dan terhindar dari kecelakaan. Tembak itu kan mana? Marah-marah kayak gitu udah tadi bingung aja dia rekam. Itu kan jajan Simpang Niam ini mana ini bi? kambing, Untuk kambing. banyak kambing sini. Besolan dulu lagi mau itu sesuai dengan kondisi alam. Masa kambing nggak usah ngasih nama kambing, nggak jelas itu. Malam-malam ini kok ngancang gitu dan di tolnya pernah 2 tuh. Tol banyak melanggar tuh. Ya berat ya. Itu kera tuh, kagak nak bawa kan? Kera tuh nak. Bukan bau. Dia mirip-mirip. Kita malah naik motor bohongan aja. Iya. Motornya ditarik ya. Kencang pula dia tuh. Tapi kalau lebih kencang, aduh jatuh motornya sama monyetnya jatuh. Sejam 20 menit tadi. 2 sama 5. Cari jamnya. Patok. Tinggal 2 setengah jam. jamnya. Tinggal 25 berjalan. Aku 1 jam nak datang ada meh. 25 minit datang. 2 sama 4 ya. Bukanlah itu. Tinggal 4 doang. Standar. Ondeh, ma indah putih tuangku setamu. Si Sute muda itu di mana? Yang mau Haps be.
Saat ini waktu menunjukkan pukul 12.47. Jadi kami berhenti sejenak di SPBU untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Nah, setelah itu nanti kita langsung lanjut ke Indragiri Hulu. Tadi kita ke situ. Sekarang kita ke sana ya. Hah? Sekarang kita ke sana ya. Mbak. Kanan ke Jalan Lintas Sumatera. Terus di Jalan Lintas Sumatera sejauh 79 km. Setengah jam. Masuk angin dia. Setelah memasuki Provinsi Riau, kami seringkali menemukan jalan yang tidak rata, terutama pada sambungan jalan di awal dan ujung jembatan. Nah, jadi buat teman-teman yang pertama kali melewati jalan ini, harap menurunkan kecepatan saat melewati jembatan, karena sambungan yang tidak rata bisa mengakibatkan kerusakan pada kaki-kaki mobil bila ditempuh dengan kecepatan tinggi. Saat ini posisi kami telah memasuki wilayah Provinsi Riau. Di sini jalannya sangat terlihat berbeda, yang mana tadi yang masih di wilayah Jambi itu jalannya sangat halus dan mulus. Nah, setelah sampai di sini, ini jalannya dominan cor beton ya. Jadi jalannya semen gitu. Tapi semennya kurang halus, kurang rata. Apalagi kalau kita pakai mobil SUV, ini sangat terasa getarannya hingga ke dalam kabin mobil. Di sepanjang jalur ini, kami terpaksa menurunkan kecepatan kendaraan demi kenyamanan dalam perjalanan. Ini adalah yang ketiga kalinya kami menemukan mobil yang lagi mengalami kerusakan atau trouble di perjalanan. Jadi penting kita hati-hati ya dalam menempuh jalur ini untuk keselamatan di perjalanan.
dalam kondisi seperti ini kami selalu menjaga jarak dengan kendaraan di depan. Apalagi dalam kondisi sekarang ya, itu kendaraan di depan ada 4 mobil truk yang lagi konvoy dalam keadaan menanjak dengan muatan yang cukup berat. Nah, pentingnya di sini kami menjaga jarak. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seandainya mobil di depan tidak kuat nanjak dan tiba-tiba mundur, jadi kita bisa untuk membanting setir ke kiri ataupun ke kanan. Jadi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau seandainya jarak kita terlalu dekat, tiba-tiba mereka mundur, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi itu akan sangat membahayakan. Jadi penting ya teman-teman ya, untuk menjaga jarak dalam kondisi seperti ini. Buat teman-teman yang sering menempuh jalur ini, mohon tulis di komentar ya pengalamannya tentang jalur ini. Sekarang kita sudah sampai di Sebreda, Kabupaten Indragiri Hulu. Ya, beginilah kondisinya. Banyak loh mereka dapat duit nih. Kita tanam sekali lagi, tumbuh lagi banyak. Itu di atas banyak tuh be. Nyoli keluar bang. Oli keluar. Lain arengan ada. Enggak. Apa? Sil ditarik tuh. Iko tungke ya.
One day later. Halo guys, hari ini hari Rabu. Ini kita mau berangkat dari Seberida ke Payakumbuh. Rencananya kita mau menuju ke Lok 9 dulu, habis itu menuju Lembah Harau, Bukit Tinggi, Jam Gadang, dan sekitarnya. Nah, mohon doanya ya, semoga selamat sampai tujuan. Ini sekarang sudah jam 8 pagi, agak kesiangan. Ini karena banyak ibu mertua dan adik dan adik-adik di sini juga mau ikut mudik sekalian ke pesisir selatan Kambang. Emang Pak Ridho ya, Mencantikkan diri Nafisa. Muda. Sudah 3. Dari Ija. Oh, lama. Pagi ini perjalanan kami lanjutkan kembali menuju kota Payakumbuh. Kami tadi start dari Seberida jam 9 lewat 10 menit. Semoga perjalanan hari ini berjalan lancar, aman dan selamat sampai di tujuan. Setelah setengah jam beranjak dari Seberida, akhirnya sekarang kami sampai di Pasar Belilas. Setelah kita meninggalkan daerah Belilas, jalan sudah mulai terlihat lurus. Jadi kondisi jalannya sudah berbeda, yang mana kalau dari kemarin dari Jambi hingga Seberida itu kita dominan menempuh jalan perbukitan. Jadi banyak tikungan, tanjakan dan turunan. Namun dari Belilas hingga ke Pekanbaru, ini jalan sudah cenderung lurus dan sudah tidak banyak lagi menempuh daerah perbukitan. Jadi kita bisa melaju lebih cepat dibanding hari sebelumnya.
like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you read my mind. Oh, yeah. Then came the rush of butterflies, trembling and building up from deep inside. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. This feels like the sweetest breath of air. Oh yeah, it's amazing. At the same time, how you take my breath away. Oh yeah, can't explain. Ooh. You said, do you wanna go out sometime? You don't have to tell me twice. Oh yeah. Then came the rush of butterflies, trembling and building up from deep inside. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. This love is blossoming between us in yellow and indigo. I'll hold it gently in my heart until it's taking over my body and soul. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Cupid made a shot straight into my heart. Wes, Innova ngejar nih. Jadi gini ya teman-teman ya. Kalau di jalur ini Innova dia sangat merajai jalanan. Karena jalan ini cenderung lurus, mungkin karena didukung dengan kenyamanan mobil itu, jadi dia bisa leluasa untuk melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi.
Setelah pertigaan tadi, kita akan menemukan jalan yang sangat lurus. Itu sangat panjang sekali jalannya. Rute lurusnya itu sangat panjang. Jadi jalannya seperti perosotan gitu, naik, turun, naik, turun. Jadi jangan heran di jalur ini bila bertemu dengan bis ataupun travel melaju dengan sejadi-jadinya. Namun kita tetap harus fokus dan waspada dengan kendaraan yang ada di sekitar kita. A few moments later. Hidupnya ada juga ya. Setelah hampir 1 jam beristirahat, sekarang kami melanjutkan perjalanan menuju kota Payakumbuh. Tadi kami sempat istirahat dulu sebentar, sholat dan makan. Kebetulan tadi kita membawa bekal makan dari rumah, jadi kita numpang makan di SPBU. Saat ini waktu menunjukkan pukul 13.42. Sekarang kami memasuki daerah Pasar Sore. Dari sini ke Payakumbuh dibutuhkan waktu sekitar 6 jam perjalanan lagi. Jadi kira-kira kami sampai di Payakumbuh sekitar jam 8 malam. Mudah-mudahan perjalanan kali ini berjalan aman, lancar, dan selamat sampai di tujuan. Sepanjang perjalanan kami mudik,
beberapa kali mudik ke Padang. Ini adalah pengalaman pertama kami melewati jalur ini. Kemarin itu niatnya mau ke Payakumbuh, lewati Teluk Kuantan, Cerenti, kemudian keluarnya di Kiliran Jauh. Nah, berhubung kami mendapatkan informasi di jalur itu sedang mengalami kerusakan jalan yang cukup parah, jadi kami memilih untuk melewati jalur Pangkalan Kerinci, Pelalawan, dan Pekanbaru, dan terakhir nanti ke Payakumbuh. Nah, jadi pengalaman kami perdana melewati jalur ini adalah trek lurus yang terpanjang yang pernah kami lalui. Berbeda dengan dibandingkan jalur dari Palembang hingga ke Jambi. Di sana jalan lumayan ada yang lurus juga, cuman jalurnya cukup padat dan banyak dilalui oleh truk-truk besar. Nah, di sini jalannya lurus, jalan cenderung sepi. Jadi kebanyakan yang lewat di sini mobil pribadi dan travel. Jadi jalannya cukup asik ya. Hal yang menyenangkan di jalur ini yaitu jalannya lurus dan jalannya cukup lebar serta kondisi jalannya cukup bagus gitu. Jadi sangat nyaman untuk dilalui. Pasar apa nih? Pasar Kuala. Kuala Cibitung. Kuala Cibitung. Cibitung nyampe rumah kita lagi. Cibitung Kuala, bukan Cibitung doang. Cibitung Kuala nggak ada Sultan. 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 지낼까. 너를 바라만 보고 있어도 좋아. 아무 말도 하지 않아도 난 좋아. 너의 눈만
Setelah 5 jam lebih meninggalkan daerah Seberida, akhirnya sekarang kami memasuki wilayah jalur kantor Bupati Pelalawan. 길거리 음식 내일 그걸 먹으러 가볼까 너와 마주 앉은 지금이 난 좋아 너의 마음도 알 것 같아 모두가 너의 눈만 바라봐도 내 마음을 들킬 것 같아 우린 너무 완벽하게 모든 게 다 잘 맞아서 가끔만 걱정이 돼 네가 날 떠나가 버릴까봐 쓸데없는 다른 걱정 따윈 생각하지 말기로 해 우리 Setelah beberapa menit melewati jalur kantor Bupati Pelalawan, sekarang ujung jalan sudah mulai kelihatan. Di depan terlihat ada pertigaan. Jadi sebelah kiri itu arah ke Pekanbaru dan sebelah kanan arah ke Siak. Karena tujuan kita Payakumbuh, jadi kita harus melewati Pekanbaru terlebih dahulu. Jadi kami ambil ke kiri untuk melanjutkan jalan ke kota Pekanbaru, kemudian baru lanjut ke Payakumbuh.
Baru 1 jam kami meninggalkan wilayah Pelalawan. Tidak terasa, saat ini kami sudah memasuki daerah Kota Pekanbaru. Artinya 4 jam lagi kami sudah mendekati daerah Payakumbuh. Dulu pernah 15 tahun yang lalu saya berkunjung ke Kota Pekanbaru ini. Namun sekarang telah terlihat cukup banyak perubahan. Yang pertama, kotanya lebih tertata, lebih bersih, serta jalan di kotanya lebih lebar. Buat teman-teman yang sudah terbiasa melewati jalur ini atau yang sering melewati rute Pelalawan Pekanbaru Payakumbuh, mohon tulis di komentar ya pengalamannya mengenai jalur ini, serta mohon informasinya juga mengenai kuliner ataupun tempat makan yang enak di lidah dan juga enak di kantong pastinya. Dek kasih sayang ayah jomande mangkoden lahi yo ka dunia nanko 9 bulan mande mandang guang ragam siang jo malam tanai jo raso sayang anta jo apo ijaso kadenai bane sadari kete made manggadangkan kojo ame indah kata bilang Intan Parmato indah kasaba. Dari Jalan Soekarno-Hatta ini untuk menuju Payakumbuh kita menaiki jembatan layang ini. Jadi ini untuk mempersingkat waktu, untuk menghindari lampu merah juga. Jadi kita langsung naik ke atas, kemudian langsung belok ke kanan. Jalur ini nantinya kita lurus langsung kita masuk ke daerah Panam. Nah, di Panam ini sangat terkenal dengan pusat oleh-oleh. Pusat oleh-olehnya yaitu buah nanas. Di sini nanasnya terkenal rasanya yang manis dan enak. Saat ini waktu menunjukkan pukul 16.06 atau jam 4:06. Sekarang kita sudah memasuki wilayah Panam. Yang telah saya ceritakan tadi, di sini terkenal dengan oleh-oleh nanas. Di sini nanasnya manis ya, enak banget. Jadi mumpung lewat daerah sini, jadi kami putuskan untuk berhenti sejenak untuk membeli nanas Panam ini untuk dibawa pulang ke kampung halaman dan juga untuk dibagi-bagikan nanti saudara-saudara yang ada di kampung ya.
Nonton CCTV nggak ada Sultan? Enggak.
Kosong hidangnya. Ojek becak. Bisa dong. Honda cuma. Bisa lah. Setelah 500 meter di bundaran, terus lurus agar tetap Matahari sudah beranjak dari timur ke barat. Ini merupakan pertanda sore sudah mulai datang. Waktu telah menunjukkan pukul 17.34 atau pukul setengah 6 sore. Sekarang kami telah memasuki daerah Bangkinang. Artinya tidak lama lagi kita akan melewati perbatasan daerah Sumatera Barat dan Riau. Bangkinang, Bangkinang. Awas lilin mama apaan?
posisi kami sedang melewati daerah di sekitaran Danau Buatan. Rencananya tadi kami mau berhenti di sini untuk makan malam dan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Cuman karena di sini tidak ada musola, jadi kami lanjutkan perjalanan untuk mencari tempat makan sekaligus tempat untuk bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib. Pulang buyuan ka kampung na oy nantasuo pusaro panisan tidur oy nantasuo na oy pusaro panisan tidur. Sekarang sudah pukul 7 malam. Nah, kita istirahat di rumah makan Teluk Indah. Ini karena udah lapar banget, belum makan dari sore tadi. Jadi kita istirahat di sini, nanti langsung ke penginapan. Ini lumayan rame ya yang istirahat di sini. A few moments later. Oi nak kandung pulanglah nak oi gampang kok tiba janji yang amanah oi usah diratoi untuk melangkah Sekarang kami telah selesai mengisi bahan bakar di SPBU Pangkalan. Setelah ini kami akan mencari penginapan di sekitar wilayah Tanjung Pati agar dekat dari Harau, karena rencananya besok kami akan main ke Harau dan setelah itu baru balik ke Padang dan ke pesisir selatan. Nah, dari sini ke Tanjung Pati, Payakumbuh itu sekitar 1 jam lagi. Rencana sebelumnya kami menginap di Harau, cuman karena sepertinya waktu sudah kemalaman, jadi agak sulit untuk mencari penginapan di Harau karena sudah cukup larut malam. Jadi kami putuskan malam ini untuk menginap di sekitar Tanjung Pati saja, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat wisata Harau. Setelah setengah jam beranjak dari Pangkalan, akhirnya sekarang kami sampai di Jembatan Layang Kelok 9, Kabupaten 50 Kota. Jadi begini ya pemandangannya. Ini sekarang sudah jam 9 lewat 11 menit. Ini masih banyak yang jualan, kantin-kantinnya masih buka. Gak tahu ya jam berapa, ini 24 jam atau gimana. Mungkin teman-teman yang sering lewat sini atau yang tahu sampai jam berapa pedagang di sini jualan, mohon komen di komentar ya. Nah, beginilah penampakan warung-warung yang ada di atas tadi. Nah, ini kita sudah agak ke bawah.
Ini karena kameranya resolusinya kurang bagus, jadi kurang terlihat jelas. Oke teman-teman, mohon komen di komentar ya buat yang pernah menempuh jalur ini, bagaimana kondisi jalannya, bagaimana keseruannya, tulis di komentar ya. Udah dapat bubu udah tuh. Halo guys, malam ini sudah jam 10 malam, kita baru nyampe di Tanjung Pati, Payakumbuh, kilometer 7, Tanjung Pati, Kabupaten 50 Kota. Rencananya besok pagi kita mau ke Sembilan, ke Baharau, terus lanjut ke Bukit Tinggi, Padang, baru ke kampung halaman, ke pesisir selatan. Nah, sini nginapnya lumayan. Tadi kita tanya harganya 200.000 tanpa AC, yang 250.000 pakai AC. Ya, mungkin itu dulu malam ini, karena udah ngantuk, mau istirahat. Sampai jumpa besok ya, ditunggu videonya.